tidak pernah ketemu sama antum. Ayo, wallahil azim. Sama, wallahil azim. Habib Hasyim akan dari saksi. Panggil saksi. Habib Hasyim panggil. Antum ada lagi, antum lagi tulis. Dia demi Allah, demi Allah yang Rasulullah. Demi Rasulullah. Daripada majelis ini Allah tidak akan pernah Amin, 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 amin. Kenapa? Saya nggak mau ikut ke arus perdebatan pepesan kosong ini, nggak membuat orang jadi cerdas. Terus kalau anda bisa buktiin itu bukan Habib, anda bakal jadi ulama gede, nggak juga. Surat tanah yang betul-betul menunjukkan antum bergerak di rumah di tanah. Ada semua dikasih. Iya. Terus masa sekarang begini. Kita ngomong. Enggak dulu. Jangan ya bos. Kita ngomong mestinya deh. Antum mati rokok. Taruh Quran di sini deh. Sekaligus mubahan. Ambil Quran. Ambil Quran. Ambil Quran. Ambil Quran. Antum ambil Quran. Antum mati rokok dulu. Mati rokok. Ambil Quran. Gimana antum berani memutuskan nasab orang tentang benar Quran? Dan juga kalau antum berani mengaku-ngaku. Iya. Sekarang begini, besok Senin. Ayo kita ke maktab. Boleh. Kita ke maktab. Boleh. Kita mau ikut. Nah, bismillah. Kalau begitu Haji. Pegang Quran dulu, Be. Mana Quran? Ini Quran. Jadi video-video dari keluarga Al-Bahar itu bohong. Semua bohong. Keluarga Habib Husirwan tidak ngerti anak. Semua keluarga Al-Bahar tidak tahu siapa anak punya Abah. Teman-teman. Dan antum mengatakan di waktu telepon sama Haji Kari, mana Haji Kari? Anak ayah giginya enggak? Antum mengatakan bahwa anak adalah berbau Syiah. Antum cerita sendiri. Antum punya abah, antum punya kakek, antum punya keluarga. Antum cerita. Antum cerita. Di sana, di Cilacap, di ya antum. Anak tidak pernah ketemu sama antum. Antum pegang Quran. Ayo, wallahil azim. Sama, wallahil azim. Habib Hasyim akan dari saksi. Panggil saksi. Habib Hasyim panggil. Antum ada lagi, antum lagi tulis. Dia demi Allah, demi Allah yang Rasulullah. Demi Rasulullah. Daripada majelis ini Allah tidak akan pernah Amin, 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 amin. Boleh. Kalau umpamanya antum mengaku habaib bukan habaib, mengaku habaib, bukan dengar dulu. Oh iya boleh. Bismillah. Ini yang penting. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama ana Alamsyah atau Umar bin Yunus Jamalullah. Bin Yunus Jamalullah bukan habaib. Moga-moga dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an. Amin. Allah matikan Allah. Amin. Umpamanya ana. Umpamanya antum Hasan bin Muhammad Barok. Nah. Apa selesai? Iya. Enggak, antum mau ngomong apa? Umpamanya. Enggak, kan antum sudah menyaksikan. Iya. Yakinkan. Tanpa khianat. Anda sudah datang. Ayo sudah terus antum ngomong apa? Umpamanya. Iya, Anda dengar. Kebohongan dari ada ini yang dikatakan sama anak bahwa ini anak meyakini bahwa dia bukan habaib. Moga-moga anak jangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Amin. Allah. Itu munafik, nggak perlu. Nah, di sini tentang konsep kehabiban ini, yang kenapa saya mau tanggepin, yang sebenarnya saya malas menanggepin itu, banyak datang pertanyaan kepada saya. Ada satu konten itu nggak tahu berita dari mana menyimpulkan bahwasanya saya sudah tes DNA dan hasil dari DNA itu saya kakek bukan keturunan Nabi. Saya nggak tahu ini berita dari mana, atau mungkin dia salah menangkap saya di YouTube atau di mana. Sudah berjalan lama, setengah tahun adalah tahun. Saya nggak tanggepin itu. Tapi ternyata makin kemari banyak orang tanya ke saya, Beb, itu benar sudah tes DNA? Itu gini, kan capek saya menjawab. Kalau saya nggak jawab nanti dibilang saya ini apa? Dipikir saya menikmati dari konflik kehabiban ini. Enggak, bagi saya nggak penting itu. Tapi karena ini sudah terlalu rame, malas saya ditanya terus. Saya jelaskan di sini, itu hoax. Nggak pernah saya tes. Gimana saya mau tes DNA? Hidup saya mesti pas-pasan. Dan bagi saya pentingnya apa sih tendensinya?
Oh, untuk membuktikan Anda kan Habib. Terus kenapa kok hadiah Habib? Oh, nggak boleh. Habib itu karena katanya Pak suka jual nasab cari duit. Terus udah itu berarti urusan duit kan dunia. Bukan karena keagamaan. Bukan karena perilakunya. Jadi karena dunia. Malah ada lagi mengklaim bahwa dirinya Habib. Tapi tidak pernah mengklaim dia tes DNA-nya. Kalau di tes DNA mungkin juga nggak jelas keturunannya. Loh, kan ngapain sih? Saya nggak penting bagi saya dari dulu. Perhabiban ini nggak penting. Monggo dikritikin Habib-Habib yang nggak bener. Saya tuh pengkritik besar, keras saya Habib-Habib baru. Bagi saya itu orang menjadi Habib itu bukan kemuliaan, bukan suatu prestasi. Terus kalau orang jadi Habib besok sekolah juara ke-1, enggak, banyak yang goblok. Kalau orang jadi Habib besok nyari duit tinggal semuanya kaya, banyak Habib miskin, lebih banyak miskin daripada yang kaya. Jadi bukan suatu keistimewaan, sudahlah cuma ributin. Ini cuma kepentingan dunia aja, rebutan kue. Nah, satu juga kalau mau dilihat orang buruk tuh nggak hanya di Habib aja, di semua suku, agama itu banyak bajingannya, banyak orang bunguknya. Jadi nggak perlu mengklaim kalau Habib itu harus dieliminir karena ini membuat kerusakan. Semua membuat kerusakan. Habib ini banyak, tapi di sini saya berbicara ini apa? Saya bukan untuk membela Habib, saya takut nanti dipahamin orang saya petean dengan Habib. Saya nggak petean dengan nasab itu. Anak saya pun juga nggak saya didik dan nggak saya kenalin dia itu sebagai seorang keturunan Nabi. Nggak penting bagi saya. Karena orang dongok dikasih marwah tinggi, akhirnya apa? Jadi brutal. Dan saya akui banyak Habib-Habib yang nggak bener ada, tapi yang baik lebih banyak. Banyak perjuangannya. Kalau nggak mungkin sudah bermusuhan dengan NU dengan yang lainnya. Lah, saya bingung itu ada berita mengatakan saya itu bukan Habib. Saya bingung apa sih kepentingan Anda? Hanya ingin menjatuhkan Habib aja. Saya sudah malas menanggepin. Kenapa? Saya nggak mau ikut apa ya, ke arus perdebatan pepesan kosong ini. Nggak membuat orang jadi cerdas. Terus kalau Anda bisa buktiin itu bukan Habib, Anda bakal jadi ulama gede. Nggak juga.